Saudara, Iran seolah dipaksa Amerika Serikat untuk setuju dengan kesepakatan damai untuk menghentikan perang. Tapi Iran juga terus menyiapkan militernya jika Amerika Serikat memulai serangan kembali. Kita lanjutkan perbincangan bersama Guru Besar Hukum Internasional dari Fakultas Hukum UGM, Heribertus Jaka Triana, dan juga ada pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Saya ke Prof. Jaka, tadi sempat terpotong. Prof. Jaka, apakah juga Anda menangkap sinyalemen terkait hubungan antara Trump dengan Netanyahu? Apakah Anda melihat sinyalemen hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja, Prof. Jaka? Saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita lihat secara komprehensif, secara faktual dalam lapangan strategis, operasional, dan taktis. Kalau kita lihat secara bilateral di antara Amerika dengan Israel, hubungan militernya itu terkuat sepanjang sejarah sampai saat sekarang. Di mana kemarin dalam pelaksanaan Operations Epic Fury, kita bisa melihat pengerahan kekuasaan atau deployment dari militer Amerika untuk membantu serang Iran dan juga mengamankan posisi Israel itu begitu besar dan tinggi. Dari sisi militer saya kira ini menjadi sebuah sinyalemen bahwa di antara kedua negara secara formal hubungannya masih erat. Tetapi kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan Mas Hasibullah terkait dengan pertemuan antara Trump dengan Netanyahu, yang kita lihat ada gimmick-gimmick yang bisa kita prediksi bahwa di antara keduanya kita bisa melihat bahwa terjadi satu ambivalensi komunikasi yang mencerminkan kepentingan politik, kepentingan domestik mereka dalam rangka menangani Iran. Kalau kita lihat keduanya itu kan didasari pada satu kepentingan politik yang sangat-sangat pragmatis dan juga sangat transaksional terkait dengan isu Iran untuk melestarikan mencapai tujuan dan kepentingan mereka berbasis 3 pilar, isu nuklir, lalu juga Hormuz, dan juga unilateral sanctions yang diberikan oleh Amerika. Nah, tapi kalau kita lihat saat sekarang posisi Israel di mata internasional, perkembangan terakhir, kita juga bisa melihat betapa ini akan menjadi sebuah bom waktu dalam kerangka kepentingan Amerika terhadap Iran. Kita lihat saat sekarang perkembangan terakhir ketika Rusia ketemu dengan China, ini kan memberikan sinyalemen yang kuat di dalam hukum internasional bahwa penggunaan kekerasan bersenjata yang dilakukan Amerika dan Israel itu adalah illegal. Saya kira ini adalah suatu pernyataan yang sangat kuat yang saya kira berdampak secara multilateral untuk mengisolasi jati diri Israel terhadap kepentingan politik luar negerinya ketika dia menggunakan kekerasan bersenjata terhadap Iran, terhadap proksi-proksi Iran seperti misalnya adalah Hizbullah di Lebanon dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah indikator di level taktis, di level operasional yang saya juga sangat khawatir seperti yang disampaikan oleh Pak Hasibullah tadi, ketika kepentingan Israel yang dikomunikasikan dengan Amerika, yang dalam posisi ini sekarang Israel menjadi center of attention, terjepit dari kekuatan geopolitik dunia, ini apakah Israel akan membabi buta lagi untuk memaksakan kekuasaannya ketika Trump ada tanda-tanda secara teknis dia berkompromi untuk mengurangi 3 isu utama dalam diskusi ataupun diplomatik dengan Iran, nuklir, Hormuz, dan unilateral sanctions. Ini kan ada jeda ngalah taktis yang ini saya kira tidak menguntungkan kepentingan Netanyahu atau Israel atas Iran. Sehingga saya khawatir justru nanti malah ketika kepentingan Israel tidak terakomodasi dan terjepit secara geopolitik internasional, dia akan melancarkan serangan kepada Iran dengan dalih apapun yang ini juga akan memancing Amerika untuk mengambil tindakan keras terkait dengan isu dengan Iran. Saya kira ini yang sangat membahayakan cara-cara ataupun ending dari sengketa antara Amerika dengan Iran di kawasan yang sangat-sangat fragile, sangat-sangat rapuh karena ada kepentingan di luar dari kepentingan Amerika, yaitu Israel dengan Iran, Israel dengan proksi-proksinya yang sangat rapuh, yang kapanpun bisa pecah, dan ini membawa dampak regional yang begitu kuat dan merugikan Amerika. Oke, Prof. Jaka, kalau kita lihat juga dari statement Trump terakhir terkait dengan proposal damai dengan Iran, ini ia menyebutkan jika memang tidak ada kesepakatan, ia akan melanjutkan atau memulai kembali serangan ke Iran. Apabila ini kita mengandai-andai jika terjadi kembali begitu serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, desakan apa yang akan terjadi di internal Amerika Serikat? Kita ketahui bahwa sekarang saja di dalam negeri Amerika Serikat tidak baik-baik saja begitu, Prof. Jaka.
Saya kira secara politik domestik di Amerika, Demokrat pasti akan semakin keras, semakin menunjukkan tajinya untuk memperoleh keuntungan elektoral di dalam pemilu setelah November nanti. Saya kira ini juga patut diperhitungkan oleh Trump ketika dia sangat berhati-hati sekali di dalam pernyataan-pernyataannya terkini terkait dengan situasi di Iran. Satu adalah itu. Lalu yang kedua, tekanan terkait dengan kepentingan ekonomi Amerika sekarang juga menjadi sebuah taruhan besar. Kenapa? Saat sekarang eskalasi ketegangan dengan Kuba itu juga menjadi sebuah dimensi baru terkait dengan situasi penggunaan kekerasan bersenjata di Iran untuk menjaga kepentingan di Timur Tengah saat sekarang. Bagaimana saat sekarang juga Trump itu memiliki fokus yang juga harus diberikan terhadap situasi keamanan di Latin Amerika yang ini merupakan halaman belakang Amerika sendiri. Jadi secara internasional saya kira ini tekanan yang membuat sedikit banyak tekanan kepada Trump sehingga dia melunak di level taktis dengan Iran. Untuk saya kira sharing resources itu sangat diperlukan untuk menjaga kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan juga kepentingan elektoral Amerika terhadap Partai Republik yang akan berkompetisi nanti di bulan November dalam pemilu selah. Jadi kumulasi dari aspek-aspek ini saya kira juga menjadi sebuah faktor dominan untuk Trump. Saya kira sekarang dia sedikit terlihat mengalah, sedikit berkompromi untuk sekali lagi justifikasinya adalah menerima usulan-usulan perubahan di dalam proposal itu yang sambil dia menarik nafas untuk rancang sebuah kebijakan politik yang baru yang dapat menyelamatkan di sisi internasional, di sisi domestik untuk juga kepentingan elektoralnya. Oke, kita lihat juga seperti disebutkan tadi oleh Prof. Jaka bahwa Trump ini terlihat mengalah dan juga berkompromi begitu. Pak Hasibullah, kalau kita melihat dari sisi Iran kan disebutkan tengah mempelajari proposal baru dari Amerika Serikat. Apa kesepakatan yang paling mungkin diterima Iran untuk mengakhiri konflik ini, Pak Hasibullah? Ya, terus terang kalau ingin membaca sikap Iran untuk bisa mengakhiri konflik ini terkait dengan perundingan ini, sepertinya kecenderungannya negatif dalam pengertian Iran itu yang saya baca minimal dari tanggal 21 April yang secara kategori saya sebut sebagai fase kelima dari perang ini, kecenderungannya adalah kecenderungan yang terus semakin dominan. Kecenderungannya semakin ingin menang 100%. Itulah yang sekarang digunakan oleh Iran dalam berargumentasi, dalam berdiplomasi dengan Amerika. Dia tidak menggunakan filosofi win-win solution. Dia menggunakan filosofi hak. Nah, kalau itu adalah hak, susah untuk kemudian bisa ditemukan sebagai komprominya. Hak itu hanya bisa dipenuhi atau tidak dipenuhi. Nah, ini yang saya bilang perubahan sikap Iran terutama dari tanggal 21 yang saya bilang kurva politiknya Iran berubah, itu gara-gara banyak hal yang terjadi dari Amerika sendiri, itu membuat Iran menurut saya bahasa saya itu semakin merajalela dalam konteks ini. Dan justru Amerika semakin tidak menentu, bahkan kadang-kadang kehilangan daya. Itu yang saya bilang, kalau saya kembalikan dengan atmosfer sepak bola terbaru dengan kemenangan Arsenal gitu ya, lagi bicara. Arsenal itu menang ya di akhir bukan semata-mata dia pertarungannya, tapi karena lawannya lemah gitu. Lawannya lemah dan City nggak jadi menang, dia imbang, ya sudah itu menjadi kemenangan bagi Arsenal. Ya memang faktornya adalah kemenangannya Iran itu karena dia sudah bertempur 40 hari dan berhasil mempertahankan diri, bahkan yang saya bilang tadi di tanggal 21 April setelah perundingan itu, setelah gencatan senjata dicapai, itu kalau catatan saya Iran sudah mengalami cross kurva dari awalnya di bawah Amerika menjadi di atasnya, dan itulah kemudian kita bisa lihat diksi-diksi yang keluar itu nggak ada sesuatu yang istilahnya menurun kecuali kemarin saya lihat sebelum Trump mengambil keputusan untuk menunda serangan itu, sebenarnya dari sisi Iran juga kayak semacam ada kekhawatiran dalam tanda kutip karena Trump mengatakan bahwa 1-2 hari itu akan diambil tindakan, dan itu kita lihat pernyataan-pernyataan di Iran cukup berubah juga, dan hingga akhirnya ada respon dari proposal Iran kepada Amerika gitu. Jadi saya terus terang kalau ditanya hal-hal apa yang bisa
dijadikan sebagai kompromi oleh Iran, tentu saja selalu ada. Tapi untuk sekarang dengan indikasi-indikasi yang ada, dia merasa menang, terutama di Selat Hormuz yang sekali lagi kalau kita baca Selat Hormuz malah dia kayak semacam memaksakan kemenangan de facto. Kenapa saya bilang memaksakan kemenangan de facto? Di satu sisi Amerika sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Itu operasi pembebasan cuma 2 hari, sampai sekarang nggak jalan lagi. Di sisi lain, Iran terus melakukan penguatan-penguatan yang menunjukkan bahwa dia yang berdaulat di Hormuz. Hari ini mau tidak mau berlaku yang namanya katakanlah badan khusus yang menangani tentang perizinan mengenai Selat Hormuz ini. Itu bagi saya sebuah kemenangan de facto yang coba dipaksakan oleh Iran gitu. Nah, kalau ini tidak berubah, artinya Iran terus mengontrol dan bahkan bisa mengambil biaya dari kapal-kapal yang mau lewat, itu artinya memang sudah Iran memaksakan kemenangan secara sepihak di Hormuz. Walaupun mungkin katakanlah Amerika dengan berbagai macam pernyataan tidak mengakui itu, sekali lagi fakta lapangan, fakta Hormuz, fakta penyeberangan yang menentukan sekarang adalah Iran. Nah, itulah yang saya bilang tadi bahwa tentu saja Amerika mencoba, sekali lagi kalau dikatakan dengan pernyataan Prof. Jaka tadi, mencoba untuk bagaimana kemenangan ini bisa dicapai. Karena sekali lagi teori saya, krisis Hormuz itu bukti kegagalan Amerika. Paling tidak kegagalan pertama dia, Hormuz sebelum perang nggak apa-apa kok, sekarang menjadi perang, mau apa lagi? Itu berarti sudah kekalahan telak Amerika. Dan tambah tidak bisa dibuka lagi, tambah berlipat ganda kekalahan itu. Nah, saya kalau dalam konteks investasi, terakhir saya ngisi di Kompas kemarin, saya bilang ini sepakat atau tidak, Amerika sudah mengakui ikut dalam perang ini sama dengan terjebak dalam investasi bodong. Nah, Trump lagi penyelamatan. Apakah yang dilakukan adalah menambah modal? Pak Sibulo, terkait dengan investasi bodong yang Anda sebutkan tadi sebagai konotasi, kita bahas usai jeda ya Pak. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.